Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Nobar Ciputat School. Jadi Ciputat School ini adalah sebuah forum diskusi yang berkomitmen untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat lah bagi bangsa dan negara, tapi kita memulainya dari obrolan-obrolan, dari forum diskusi semacam ini untuk memperkaya wacana, memperkaya sudut pandang dan seterusnya. Kita punya dua agenda. Yang pertama diskusi saja, diadakan setiap minggu, biasanya minggu keempat di setiap bulan, dan acara nonton bareng yang diadakan di minggu kedua atau minggu pertama. Tapi bisa bertukar-tukar tergantung kesiapan narasumbernya. Kali ini bagian dari acara nobar dan diskusi. Beruntung malam ini kita telah menonton satu film yang luar biasa. Tadi kita tonton bersama-sama, mengangkat tema yang menarik sekali dengan sudut pandang, dengan perspektif yang menurut saya juga menarik. Selain jeli melihat bahwa ini akan menjadi tema yang mendapatkan social commentary yang banyak, tapi juga Mas Huda di sini juga menyasar sisi emosional penonton yang dengan berhasil di bagian akhir, terutama film ini menggerakkan sisi emosional itu dan menerbitkan kesadaran baru. Dan itu nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Kali ini di samping kanan saya sudah ada Mas Nur Huda Ismail, PhD candidate dari Monash University. Tepuk tangan. Jadi pembuatan film ini disambi di antara kesibukan beliau menyelesaikan kuliah S3 dan juga diundang menjadi pembicara di banyak tempat, bahkan di berbagai negara, bukan hanya di Asia tapi juga di Eropa. Nanti kita dengar bagaimana mulai dari persiapan gagasannya, kemudian bagaimana menggodok film ini dan akhirnya menjadi sebuah film yang kita tonton bersama-sama. Apa dan bagaimana film ini diposisikan di tengah-tengah kita. Kemudian di samping kiri saya sudah ada juga Mbak Nafa Nurania. Nafa ini dari IPEC, peneliti khusus bidang terorisme ya. Ya, ada di area itu, defense, terrorism dan sebagainya. Nanti akan menjadi narasumber kedua yang mungkin membantu kita untuk memberikan sudut pandang Mbak Nafa sendiri tentang film ini dan apa yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita bahas secara lebih mendalam dan secara lebih luas dari film ini. Tentu saja setelah dua narasumber kita ini memberikan penjelasannya, teman-teman silahkan memberikan komentar atau bertanya mengenai film Jihad Selfie ini. Diskusinya santai saja, kita nanti bisa saling bertukar cerita atau bisa saling bertanya, tidak dibatasi. Nanti juga ada Akbar, saya pengen Akbar memberikan komentarnya ya, memberikan testimoni kenapa pada akhirnya tidak jadi gitu, di samping alasan ibunya tadi. Dan apakah benar yang mendorong Akbar untuk pergi ke Syria ini adalah hanya posting saja dari hanya posting Facebook atau selfie dari temannya yang memegang AK-47 itu akan jadi sisi yang menarik. Saya akan memulai diskusi ini dengan satu cerita sederhana. Nanti akan dieksplor lebih dalam oleh Mas Huda. Saya punya teman satu pesantren, dia 1 tahun di atas saya, dan ketika di pesantren teman saya ini memang tidak terlalu populer. Dia kalau di kalangan asrama punya banyak masalah lah. Masalahnya bukan hanya masalah akademis gitu di sekolah, tapi juga di asrama dia cenderung dibully. Jadi dia punya nama julukan tertentu, kemudian dia karena di pesantren itu ada tradisi siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai juga, kalau misalnya jajan dia dimintain uangnya, dan dia survive dengan cara melayani orang-orang yang membulinya ini. Dia terus survive dengan cara dia rela dihina, dia rela uangnya diambil dan seterusnya dan seterusnya.
sampai pada satu titik dia keluar dari pesantren. Kalau tidak salah waktu itu kelas 4 atau kelas 5. Jadi sekitar kelas 1 sampai kelas 2 SMA. Masuklah dia ke sekolah negeri, dan konon menurut cerita dia merasa tidak belong ke sekolah negeri itu. Dia merasa bukan bagian dari orang-orang di sekolah negeri ini karena komunitas dia ada di pesantren. Meskipun di pesantren dia dibully gitu ya. Nah, setelah keluar tetap akrab dengan teman-temannya selama di pesantren, dengan komunitas ini tetap bergaul dan seterusnya, dan sampai akhirnya dia menemukan dia kuliah di universitas terkemuka juga, kemudian dia memilih jalur wirausaha. Ceritanya dia berwirausaha cukup sukses untuk ukuran anak muda, maksudnya bisa punya beberapa karyawan, punya beberapa kedai, punya beberapa gerai usaha begitu. Dan beberapa tahun belakangan kita sering lihat di Facebooknya dia mulai memposting foto-foto yang memperlihatkan religious attachment dia ke kelompok tertentu gitu ya. Dia mulai berjenggot, dia mulai pakai peci. Sebagian orang mulai berkomentar, "Oh, kok lu celananya jadi cingkrang sekarang," dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya sebelum bulan puasa, bulan Juni, kita dikagetkan oleh sebuah foto yang dirilis oleh Densus 88, dan itu persis foto teman saya itu. Wajahnya sudah dipukuli jadi babak belur, dan itu foto teman kami teman kami yang tadi saya ceritakan itu, dan dia menjadi tersangka teroris karena punya jaringan dengan ISIS. Nah, setelah kita telusuri, kita ajak ngobrol, beberapa teman mengunjunginya. Alasan dia adalah dia tidak terlibat secara langsung karena menurutnya dia hanya memberikan zakat kepada karyawannya, yang kebetulan karyawannya ini adalah anggota ISIS, dan menyalurkan zakat itu ke salah satu penyalur lah. Tapi kita tentu saja sampai di sini ada banyak wilayah abu-abu yang tidak bisa kita buat terang benderang. Saya juga tidak tahu dan tidak mengerti persis apa dan siapa yang harus dipercayai. Bisa saja saya percaya teman saya ini mungkin dia tidak terlibat, tetapi juga saya tidak tahu persis karena wilayah ini wilayah yang wilayah yang sangat misterius, abu-abu, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menembusnya. Salah satunya Nur Huda Ismail. Silakan Mas Huda untuk memberikan cerita. Ini kalau ceritanya pakai pesantren, saya juga mau cerita pesantren gitu. Sebetulnya kan orang nanya nih, kenapa sih gue bikin film beginian gitu kan, juga susah gitu. Itu alasannya pribadi sebetulnya. Dulu tahu ketika kecil itu saya suka agak badung gitu, masih anak-anak gitu. Kalau di tradisi Jawa itu kalau badung biasanya dikirimnya ke pesantren. Iya, dikirimnya di pesantren, saya dikirimnya ke Ngruki, Al Mukmin Solo gitu. Di Ngruki. Akhirnya kan namanya anak-anak, tidurnya di lantai, makannya antri, oke lah kalau itu. Tahun di Ngrukinya itu tahun 91 saya lulus, jadi 82, awal 80-an lah. Ketika saya di sana, yang itu makan antri, nggak apa-apa sih. Yang paling susah itu cowok-cewek dipisah itu loh. Jadi agak bosan sekolahnya di situ. Tapi terus karena itu kemudian karena itu sekolah politik, karena di politik kemudian saya direkrut. Nanti ceritanya panjang lah, makanya saya tadi sejak awal ini paling penting kutipan ini, dan nanti akan mengakhiri kita sampai akhir, bahwa isu terorisme itu adalah permainan semuanya. Cuma korbannya beneran, mati beneran. Tapi teroris yang ada kita lihat di dunia ini adalah as a game, so don't take it seriously. Dan ketika melihat ya siapa yang main itu di situ, dan itu adalah language. Saya udah khatam lah sampai kesimpulan saya begitu. Nanti saya bisa cerita panjang kali lebar, tinggi, padahal itulah. Nah di pesantren itu saya nggak kerasa. Akhirnya teman ada teman saya bilang, ya udahlah, it's okay lo di sini, nanti gua cari ngaji. Akhirnya orang ini mengenalkan dirinya namanya Fadlullah Hasan. Dia menjadi idola saya, ngajari bahasa Inggris, main karate, macam-macam lah. Suatu saat dia dibilang, gua mau dapat beasiswa nih ke mana? Ke Pakistan. Wah, saya tertarik kan ke situ. Tapi kemudian saya juga sebenarnya masuk beasiswa. Nah, lagi-lagi nih saya diselamatkan oleh cinta. Karena saya dulu semua pada ngaji itu saya naksir anak kiainya. Jadi anak kiai saya itu saya ajak jalan gitu. Ketahuan kalau di pesantren digundul kan. Jadi secara moral saya itu terluka lah gitu, tercoreng gitu. Saya nggak kepilih seleksi beasiswa itu. Nah, jadi
15 tahun kemudian saya nggak seleksi itu, saya jadi wartawan untuk koran Amerika Washington Post, liputan bom Bali pertama. Liputan bom Bali pertama, polisi bagiin gambar, lihat ini teman gue ini satu kamar itu. Jadi Fadlullah Hasan, teman saya yang Indosala saya itu, kemudian berangkat ke Pakistan ini terlibat bom Bali. Sejak itulah saya punya pertanyaan pribadi, why normal individual can get involved? Kenapa orang yang ngajinya oke, baik sama orang tua dan santun sekali, kok memilih main mercon kayak beginian, kenapa gitu? Jadi itulah yang kemudian saya tergerak. Sejak itulah saya kemudian, walaupun saya sudah di Washington Post, seperti Akbar itu galau. Karena ketika lulus pesantren itu bahasa Inggris saya juga terbatas. Tapi saya karena anak ilmu orang pesantren itu kayak orang Jawa itu, punya ilmu titen itu. Oh, titenono gitu ya. Ya, awas loh ntar suatu saat. Jadi saya dulu belajar bahasa Inggrisnya ya nekat, karena saya di kuliah di UGM kan di tulis guide gitu. You and me foto-foto. Together in the corner. Walking gitu. Do you understand? Yes, I stand under you. Ya kira-kira mulai dari itu ya. Tapi karena kita pada keinginan kuat ya, akhirnya kemudian jadi Washington Post. Nggak, artinya saya dulu bukan, ya jangan lihat gue yang keren sekarang gitu. Tapi dulunya pesantren susah. Tapi yang paling penting, posisi saya udah keren di Washington Post, kenal Bang Armando narasumber. Tapi ketika kita galau itu, ikutilah galau itu, karena hidup hanya sekali gitu. Saya keluar tuh dari Washington Post itu ngikutin, hanya nanya pertanyaan, wawancara orang-orang itu, hingga kemudian saya dapat beasiswa ke Inggris untuk Chevening. Ketika di Chevening saya juga masih penelitian tentang itu, tapi penelitian saya di Irlandia Utara. Ya, alhamdulillah di situ saya ketemu, ternyata teroris itu ada Katolik sama Kristen. Wah, nggak hanya Islam doang dong ini berarti teroris. Jadi kan alhamdulillah juga. Di situ pakai tulisannya Yesus, di sini apa sama aja. Tetapi yang menarik itu ada LSM yang mencoba mendorong para mantan narapidana orang yang terlibat teroris itu untuk kembali ke masyarakat. Pulang dari Inggris, udahlah gua bikin kayak beginian deh gitu. Makanya saya pulang mendirikan namanya Yayasan Prasasti Perdamaian itu. Tapi yang memang saya satu kamar dengan bom Bali pertama, tapi saya juga satu sekolah dengan Pangeran William. Karena St. Andrews University, sama-sama naksir Kate Middleton, sama gitu. Sama. Ya fashion show kita juga datang, wah kenceng juga ya dia gitu. Tapi nasibnya beda. Kate punya penerawangan yang lebih oke, maka dia milihnya dia. Oke lah, artinya saya membuat kesadaran bahwa saya sekolah di Barat. Jadi saya tidak hanya sebagai anak ngeruki yang dulu pernah di jaringan terus kemudian bantu para mantan untuk kembali ke masyarakat itu. Dan salah satu program saya itu kan pakai social entrepreneur itu. Jadi syarat kalau saya bikin membantu mereka itu, karena orang nggak ada yang lahir sebagai teroris. Orang itu kan proses ya, nggak ada lahir ceprot jadi teroris. Jadi dia ada prosesnya. Karena ada proses, itu ada proses masuk, juga ada proses keluar. Dan kita banyak teroris yang capek juga jadi teroris. Tapi masyarakat seringkali tidak siap dan kita tidak memberikan second chance. Meskipun saya dari Ngeruki, sekolah saya itu sekolah Jesuit gitu. Jadi dalam Lukas 16 itu selalu disebutkan, barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka setia pula pada perkara besar. Haleluya, benar kan? Jadi kita harus percaya pada perkara kecil. Dan sejak tahun 2002 sampai hari ini, sejak Dai Bahtiar jadi Kapolri sampai Bahtiar jadi dai, itu saya isunya masih sama. Isunya masih ini aja gue ini. Isunya ini, jadi isu sampai kemudian kemarin masuk di film ini karena saya dianggap keren, ngerti, dapat beasiswa ke Australia itu kan. Tapi kan kita kan PhD-nya wartawan, jadi nggak bisa sekolah ini pusing juga. Gambarnya segini PhD itu, bukunya tebel-tebel, nggak ada gambarnya karena pusing kayak gini. Tetanggaan lah sama Fat, saya lebih banyak ngobrol sama Fat ya. Jadi tetangga ini karena datang ke sini karena ukuran tetangga ini, urusan tetangga. Tangganya Fat waktu di sana ya miskin tapi berdaulat lah ya kita dulu ya. Sampai sekarang masih. Nah saya dapat undangan miskin tapi termasuk sosialita lah. Ukuran Clayton tapi ya. Oke. Tapi kemudian saya sering dapat undangan itu tadi, conference di salah satunya di Istanbul. Nah ketika conference di Istanbul, makanan di hotel itu kan nggak enak kan. Saya keluar lah. Nah keluar karena kan saya kelihatan ya sebagai orang kan baik hati, nggak sombong, suka nabung, baiklah orangnya gitu, hangat. Terus saya lihat, ada anak di kurusan ini siapa? Are you Indonesian gitu? Oh yes, I'm Indonesian. Oh ya, udah sini makan sama gue deh.
kita makan kebab gitu. Saya harus menjalankan perjalanan ke Kapadokia itu. Ini gua mau jalan nih, lu mau ngapain? Nunggu jemputan nih. Jemputan kemana lu? Nyebrang kemana? Ke Syria, ngapain? Dulu belum ada ISIS. Nah, disitulah saya kemudian melihat dengan mata kepala bagaimana Akbar itu melakukan chatting dengan temennya yang ada di sana dengan Facebook itu. Bah, kan posisi saya repot ini, dia nggak tahu saya sudah keren. Dia nggak tahu siapa, dia nggak tahu Nur Huda. Oh ya udah, alhamdulillah dia nggak tahu ya. Padahal kan lumayan beken dulunya, gue juga patah hati juga dia nggak kenal gue. Dia nggak kenal gue kan, nggak kenal, terus dia nggak kenal. Tapi padahal saya udah sering diwawancara itu wartawan, Mas gimana pengaruhnya internet dalam radikal ya? Gua ngebokis pencitraan lah macam-macam gitu. Wah nanti begini. Tapi saya nggak punya bukti sebetulnya. Media kan ya seneng aja. Saya juga ngapusi, dia mau tak hapusi ya gelap. Tapi ketemu lihat dengan mata kepala seorang terradikalisasi dengan internet itu dengan dia itu. Chatting gini 16 tahun ya. Bajunya ini udah ganti. Dulu nggak kayak gini, culun pakai peci. Gitu. Pencitraan lihat bajunya Mones itu gua beliin dia. Dulu nggak gini dia, baju apa saya yang beliin semua. Dulu pakai mirip keren, agak keren, tapi gayanya masih sama lah. Tapi bagus lah, di mana-mana baca Quran, jadi hafal Quran dia. Jadi, kan dia nginepnya di apartemen saya, jadi kalau sholat itu dia yang imam. Kalau sholatnya saya kan cuma kulhu sama Anas mulu gue. Pendek, mau nyoba panjang dibeneri 2 kali, waduh nggak jadilah. Oke, kembali ke situ, kemudian disitulah saya pulang, saya kasih nomor kan si Akbar itu, saya kasih nomor, berdoalah semoga dia nggak berangkat. Bener Mas, saya nggak jadi berangkat. Gitu. Saya temuin, kita ngobrol-ngobrol balik. Nah ternyata temennya itu udah berangkat duluan, terus kemudian nanti Akbar bisa cerita. Tapi ini adalah sebuah pertemuan yang nggak sengaja. Mulailah saya ngobrol sama Fat, nih Fat, gue mau bikin film begini, TikTok itu, gue nggak ngerti. Saya ini bukan orang filmmaker, saya hanya orang aktivis yang percaya kekuatan film. Nah ini film, saya hanya pakai kameranya 5D sama handphone sebagian itu rata-rata 5D ya. Dan itu saya pakai crowdsourcing, crowdsourcing ya. Gua mau ke Istanbul, siapa yang mau bantuin? Oh mahasiswa datang, ada yang kameranya goyang apa ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi film 49 itu saya kumpulkan dari 180 jam. Wow. 180. Teman-teman saya yang PhD itu rata-rata kaya raya karena mereka itu jadi loper koran, cuci piring apa ya kan, gua udah menderita dulu, kan nggak mau kerjaan kayak begituan. Dulu kan udah miskin saya, masa sini miskin lagi gitu. Saya nggak mau gitu, saya memilih bikin film, walaupun ya nggak ada duit ya. Tapi untuk platform saya untuk silaturahmi banyak orang. Ketika saya banyak bikin film itulah, saya pelan-pelan gitu, jadi banyak dibantu orang. Tiap hari saya nanya orang siapa yang saya bikin ini. Tapi pelan-pelan, jadi saya mulai ketemu Akbar itu Juni 2014, umur dia masih 16 tahun. Terus kemudian ketika saya mulai kerjakan itu Maret 2015. Dan itu TikTok. Saya ke sana ada yang bayarin conference. Saya kan pembual ya di luar, jualan, kerjain. Dan itu dibantu banyak teman-teman orang ada yang di lapangan. Editornya lucu lagi nih editornya. Gua mau nyari editor sama yang kameramen kita itu siapa yang tukang foto di Melbourne itu loh. Siapa? Mas siapa? Windu. Mas Windu. Yeah. Saya nanya, Mas Windu ada nggak yang bisa bantuin? Nggak ada. Ya udah, gua posting aja di Facebook. Gua mau bikin, siapa yang tertarik nih? Udah orang, namanya Brusil itu. Nelpon gua. Ternyata kok bahasa Inggrisnya nggak bener ini. Orang Itali, dapat visa cuma visa liburan gitu ke Australia, perlu dapat tambahan duit. Gua kasih $500, gua seneng banget dia. Bantuin ngedit, editannya oke. Setelah saya cari di Facebook, karena dia belum pernah bikin film, cuma musisi gitu loh. Nah itulah mulai banyak. Intinya adalah ketika Bang Ade ngomong, lu kalau mau bikin sesuatu, sebetulnya duit itu nanti. Yang paling penting itu 3, ide, jaringan, sama kepercayaan. Nah ini karena ini berkatnya orang miskin ini kayak begini nih. Berkatnya mahasiswa jadi agak menggetarkan itu. Karena nggak ada deadline. Saya tanya teman-teman jurnalis itu harusnya lu lebih keren dari gue. Ya karena mereka ada deadline. Saya kan bersenang-senang ketika membuat ini. Ya, membagi waktu, melihat pelan-pelan. Nah, ya kira-kira itu. Dan ketika saya datang ke sini pun, kalau tadi dibilang kok ini sudah heboh banget berita di mana-mana. Sebetulnya saya ini belum siap untuk launching. Karena harus ada website yang bagus, ini dibikin tweak. Tapi karena teman-teman saya itu wartawan semua, nanya gua, lu bikin apa dah? Bikin film ini. Dilihat, wah bagus, kita ke ini deh. Kemana? Ke ke redaktur. Redakturnya bawa, ini Akbarnya ada nggak? Ada. Ya dulu panggil aja, panggil dia ada. Mulai dari Kompas dimuat,
Jakarta Post sakit hati. Lo kok Kompas doang nggak ke tempat gua? Nah gitu, terus ya gitulah, muter terus. Karena mereka pada posting di Facebook terus ngajak-ngajak, termasuk Fat ini ngajak gini. Jadi intinya itu adalah ini film kecelakaan sebetulnya. Tapi niatnya untuk silaturahmi, dan karena niatnya silaturahmi ya dimaafkan lah kalau banyak salah gitu nanti. Tapi intinya begitu, semangat saya ini kan sebetulnya nanti karena saya itu pengen get rid of tabu untuk ngomongin masalah jihad. Ini banyak tabunya di kita ini ngomongin jihad ini, tafsirnya. Kan ini sebetulnya kan mereka ini membaca aja itu, membaca tafsir. Dan inilah yang kemudian terjadi. Karena kalau saya melihat itu kasihan orang-orang kayak Akbar itu, saya sering nangis itu wawancara sama misalnya si Bagus itu. Si Bagus itu juara Olimpiade. Dia juara Olimpiade terus kena gitu. Si Yazid juga bukan orang bodoh ya. Nah jadi permasalahannya itu yang saya temukan adalah ada pola baru. Kalau dulu kan orang terorisme kan 4L, lu lagi gitu. Kalau nggak JI, DI apa kita langsung tahu lah siapa ditangkap, hitungan 1 jam aja nggak sampai saya langsung tahu karena saya dulu orang jaringan. Oh mesti ngomong Mas ini dulu bareng sama gue di sini, oh Mas ini begini, jadi saya langsung ngerti. Bahkan lebih cepat dari polisi. Bahkan ya, tapi saya kan diantara saya nggak pernah ngomong jaringan di media, cuma saya menjelaskan polanya, tapi detailnya saya nggak pernah mau. Nanti narasumber saya lari semua. Terus yang kedua, ini akan semakin banyak muncul, nanti Nafa lebih ngerti banyak itu bagaimana lebih detail beliau, karena dia peneliti untuk isu itu. Bagaimana terjadi pergeseran yang dulunya itu harus namanya collective actions, orang itu kolektif dulu, kelompok, kemudian baru ada action. Sekarang connective actions, connect aja. Seperti Indonesia berkebun itu loh. Indonesia berkebun itu gerakannya kayak gini. Lo ada urban farming lah, misalnya urban farming. Lo kita tinggal di kota nih, pengen jadi petani, idenya oke kan? Kita bisa aja nggak usah jadi petani tapi nyumbang atau terlibat. Ini namanya group of interest. Dan itu banyak itu. Yang orang yang seperti Bang Ade tadi, orang yang tidak mau jadi bagian ISIS atau nyumbang itu, tapi mempunyai imajinasi yang sama untuk adanya one day ada khilafah deh gitu. Makanya kayak kena ini yang ditimpukin, dan itu banyak. Film saya yang kedua itu lebih dramatis. Baru saya cari pemodal dan cari partner. Lebih dramatis nanti yang kedua. Saya dikontak nih lewat Facebook. Ini Nur Huda jihad selfie. Oh iya, kenapa? Bukan malah WhatsApp, gue tahu WhatsApp gue dari mana gitu. Ini Mas Huda yang jihad selfie. Oh iya, kenapa? Mas saya baru balik dari Syria nih. Mau ketemu nggak Mas? Mau. Saya ketemu. Saya jalan lah jam 11 malam ya. Saya cari pinjaman mobil, udahlah pinjamin lah. Saya jalan tuh 7 jam dari Jakarta. Udah sampai di hotel Mas check-in, udah gitu. Masuk pagi harinya itu ternyata dia itu dulu 5 bulan perang. Kecewa dan cerita banyak banget kecewa yang wah ada yang bisa rebutan bini lah di sana. Serius, uangnya di markup lah, ada gini berangkat gitu. Dan ketika berangkat yang paling penting, dia bareng dan membawa uang 1 M dan emas 1 kilo. 1 kilo. Dia ini yang punya ini apa? Ini jangan nanti diedit yang ini ya. Yang ini nggak boleh naik. Dia itu yang punya lisensi lingerie Wakwal itu loh. Ya Wakwal tahu kan? Kamu nggak boleh tahu loh ya Wakwal. Belum cukup umur Akbar. Ya. Dia bisnismen. Wakwal tahu nggak? Ini anak IAIN mana yang nggak tahu nih Wakwal? Cerita dong, Wakwal itu apaan? Lingerie yang punya ini. Jadi lingerie yang merek atas itu. Jadi dia tuh. Ini nih Naat wal Mat'ud lah. Mereka tahu kalau begitu. Ya lupa gue audiennya anak soleh semua di Cipu lingerie taunya pempek. Yang intinya dia tuh dapat lisensi itu, dan ini adalah gelombang baru orang-orang yang percaya New Hope di sana. Tetapi di sana kan banyak dibohongin. Nah, nanti saya baru mencari partner lah untuk film yang kedua ya kira-kira ceritanya tentang Unmasked Jihad gitu. Escape from Raqqa. Wah, orang yang kekeru. Dan dia baru nyari bini. Nanti kalau bisa ikutin dan nanti dia dapat bini, penutupnya ya saya terima nikahnya dan ini keren. Kalau dapat, namanya juga dokumenter kan kita nggak tahu ya. Nah, ya kembali ke dokumenter. Prinsip saya ini biar agak anak kuliahan dikit ya Pak, yang Bang Armando. Komunikasi ini prinsipnya itu pakai cinema verite. Jadi diikuti kemana-mana, tidak didirect. Hanya satu yang didirect ketika Akbar masuk ke kebab itu, karena untuk menunjukkan perjumpaan pertama biar saya kan membayangkan baca krek gitu tuh di situ. Tapi yang lainnya itu saya ikuti kemana-mana. Ya, dan ketemu orang tua itu?
Ya diikuti, sama diikuti. Bukan remake, bukan. Nah itu yang saya kira kalau itu remake nanti malah jadi nggak powerful kan. Teman-teman kan juga bisa merasakan ada yang kamera goyangnya, ada apa. Dan ini kan nggak pakai teori dokumenter. Pokoknya saya bayangkan gimana kalau sebuah gambar itu cepat dan dipahami orang. Biasanya dokumenter itu lama. Jadi kalau mau dimasukkan ini genre apa? Ya mirip dokumenter itu tadi gitu. Kira-kira itu ya. Oke. Ya, memang menarik kalau Mas sudah bicara. Dulu saya pertemuan pertama juga gitu, langsung kaget. Wah, ini orang siapa ya? Kok merasa keren gitu. Kalau Mas sudah punya ilmu titeni, nah saya juga sebagai orang Sunda ada. Dia belum tahu aja siapa saya gitu. Tapi ada banyak hal menarik tadi di situ. Tadi saya mau lanjutkan sedikit cerita teman saya itu. Ditangkaplah dia oleh Densus 88, difoto wajahnya babak blur dan sekarang masih di penjara. Nah konon dia akan dilepaskan dengan advokasi karena kami dari pesantren Muhammadiyah dilepaskan diadvokasi oleh Muhammadiyah gitu. Nah tapi ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada masalah besar gitu ya menurut saya. Tidak hanya mungkin nanti Akbar bisa bercerita lebih jauh kenapa pada akhirnya tertarik gitu ya untuk berangkat dan membela ISIS. Bagaimana imajinasi khilafah Islamiyah itu ada di kepala dan tertancap dan ingin diwujudkan dengan cara apapun. Karena saya juga alumni pesantren seperti Mas Huda, mungkin agak aneh gitu, ada anomali, terluka secara moral juga, dianggap aneh gitu di pesantren. Imajinasi untuk mewujudkan negara Islam itu tidak pernah ada. Nah kita tanya testimoni dari Nafhat Nuraniyah yang juga alumni pesantren. Dia alumni pesantren NU ya, dari keluarga besar NU tapi sekolah di Universitas Muhammadiyah. Nah kemudian kuliah di ANU, bekerja di Singapura. Nah bagaimana Nafhat melihat fenomena ini? Silakan. Makasih. Saya sama Mas Fat ini teman kuliah waktu di UMY ya. Pertama saya apresiasi filmnya Mas Nur Huda karena maksudnya ini adalah isu yang sangat tren. Kami sudah sering menulis, tapi efeknya kan nggak seheboh kalau difilmin kayak gini. Nah sebenarnya saya pernah ketemu Akbar ini setelah tahun-tahun lalu ya Akbar ya. Awalnya karena saya stalking Facebooknya si Bagus. Bagus itu yang anak Turki juga temannya Akbar, lalu dia ikut ISIS. Nah setelah stalkingnya akhirnya saya temui temannya di Semarang, Mbak mau ke Turki nggak? Iya saya ada rencana ke Turki, ini ketemu si Akbar. Loh si Akbar ini kenapa? Dia ikut-ikutan juga, kok kamu tahu? WA-nya fotonya udah kayak gini Mbak. Jadi itu salah satu, sebenarnya temannya yang di sini pun tahu waktu itu kalau Akbar udah ada tanda-tanda seperti itu. Lalu waktu itu ke Turki dalam rangka penelitian soal sikap politik mahasiswa Indonesia di Timur Tengah pasca revolusi segala macam itu. Dan sekalian lah saya ketemu Akbar karena pas di Turki. Nah setelah ketemu Akbar itu ya, maksudnya kesimpulannya teknologi itu semakin berperan dalam, semakin banyak bukti bahwa teknologi ada peran dalam radikalisasi. Tapi tetap pertemuan face to face itulah yang paling penting karena Akbar sendiri sama Yazid sama Bagus kan udah pernah satu asrama. Itu trustnya sebenarnya dari situ. Teknologi kan untuk membantu ketika udah di sana komunikasi ya. Nah mungkin sekarang saya lebih kasih konteks besarnya soal penggunaan teknologi informasi dalam oleh kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia.